Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Wisnu Giar, penulis bukunya akan diluncurkan pada malam hari ini. Pada yang kami hormati Mbak Noni Vina, ya, selaku narasumber atau pembedah atau pemantik diskusi pada malam hari ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta yang ada di ruangan Zoom yang berbahagia, dan tentunya kita akan mendengarkan ya inspirasi ya dari penulis dan juga dari pembedah yang akan mengulas buku ini, dan semoga kita bisa mengambil banyak manfaat dari acara pada malam hari ini. Sebelum dimulai, saya ingin menjelaskan acara yang pada malam hari ini urut-urutannya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah dari Mbak Noni ya, yang akan menjelaskan tentang buku, membedah bukunya, dan yang terakhir nanti baru dari Pak Wisnu sebagai penulisnya. Nah, ini saya biasanya itu dulu itu kalau peluncuran penulis dulu baru pembedah. Nah, tetapi kemarin saya dikritik oleh salah satu penulis senior ya, Pak Eka Budianta, bahwasanya kalau peluncuran itu penulis itu terakhir loh. Jadi oh ya, saya ikut aja. Oke, jadi seperti itu susunan acaranya, dan nanti ada diskusi juga, tanya jawab, dan ada door prize dari kami, dari Pak Wisnu juga nanti. Oke. Baik, untuk memulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya adalah ulasan dari pembedah Mbak Noni. Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu, dan perlu saya share screen juga ya. Saya share screen. Tadi profil dari Mbak Noni sebentar. Ya, ini saya bacakan dulu profil dari Mbak Noni. Oh ya, ini ada yang saya belum menyampaikan, bahwasanya acara ini merupakan kerjasama dari Si Publishing dan juga komunitas literasi Patrick Kellan. Kellan apa Kellan ya? Patrick Kellan. Patrick Kellan ya, Korwil, Kalimantan dan Sulawesi. Ini bisa dijelaskan nggak ini Patrick Kellan itu apa ini Pak Wisnu? Biar kami juga tahu. Patrick Kellan ini sebenarnya nama pena ya, nama pena penulis. Nah, beliau ini lagi merintis komunitas yang tadinya online sekarang merambah ke dunia nyata. Jadi ada setiap daerah ada perwakilan-perwakilannya. Baru aja berjalan sekitar 1,5 bulan ini sih. Oh iya, oke, ini keren sekali. Berarti ada Korwil, Kalimantan, Sulawesi. Berarti selain Kalimantan, Sulawesi ada juga ya Mbak ini ya? Iya, ada Oh iya, ini ada saya 14 daerah. Oh begitu, ini saya malah baru tahu nih. Ya Pak, baru juga ini baru launching. Ya. Oh, ya. Sambil saya mencari PPT-nya profil dari Mbak Noni, saya ingin tanya dulu ini, Mbak Noni berarti tinggalnya di mana Mbak Noni? Ya. Tinggalnya di mana Mbak Noni? Di Balikpapan, Pak. Oh, ini Balikpapan semua nih. Iya. Ini komunitasnya Tanggal luar biasa ini. Nah, ini sudah ketemu nih Mbak Noni, ini profilnya nih akan saya bacakan. Noni Vina SS. Ini lahirnya di Samarinda ya Mbak ya? Iya Pak, numpang lahir di sana. Ya, Mbak Noni ini lahir di Samarinda pada 28 November 86. Oh, tua saya ya, saya 84. Saya memiliki 3 putra dan sangat menyukai film thriller dan hobi sekali menulis fiksi sejak SMP. Warna biru dan hitam adalah warna favoritnya. Tahun 2018, setelah lama tidak menulis, akhirnya Mbak Noni menemukan wadah yang bisa menyalurkan hobi, yaitu komunitas bisa menulis KBM. Yang Isa Alamsa bukan itu Mbak? Mas Isa Ya Alamsa. betul, punya Pak Iya. Isa. Dari grup itu kemudian banyak pengalaman
menulis. Kemudian dipercaya sebagai Ketua Koordinator Komunitas Literasi Patrick Kelan untuk wilayah Kalimantan Sulawesi. Oh, keren sekali. Kemudian pendidikan SMA Negeri 3 Balikpapan, jurusan Bahasa, Universitas Balikpapan, jurusan Sastra Inggris. Beberapa buku yang sudah ditulis, beberapa karyanya ini ada Jejak Perempuan, Halaman Tawa, Senarai Kisah Hijrah, Cerita Kita, Ayahku Hebat, Tim Profesional, The Profesional, Ada Apa Dengan Seks, Moral Kode, dan yang terbaru ada Antologi Mencintaimu Karena Allah. Ini banyak sekali, dan profesi Mbak Noni ini IRT, penulis fiksi, editor di IPK Publisher, mentor kelas penulis online LPK. Wah, luar biasa. Nah, ini sudah saya bacakan profilnya. Dan ini Mbak Noni mungkin nanti bisa mengulas dan mengapa nih buku ini menjadi menarik ataupun ada kelebihan kekurangannya. Seperti itu. Kepada Mbak Noni ya, kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Deg-degan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SIP ya. Apa sih kata SIP ya gitu ya. SIP Publishing ya, Pak Indra. Sebagai ini ya penyelenggara. Kemudian Bapak Wisnu sebagai penulis, terima kasih sudah mengajak saya ini. Padahal baru kenal ya. Saya jadi merasa sangat terhormat sekali bisa berada di sini. Pada Bapak Sunarto, Ketua Pena ya, Ketua Pena Kaltim, Komunitas Satu Pena ya. Salam kenal ya Pak. Kemudian para peserta, salam kenal juga. Jujur ini pengalaman pertama buat saya. Biasa nge-review juga lewat tulisan, bukan secara langsung kayak gini. Jadi mungkin ininya saya aja ya. Kemarin saya sudah membaca keseluruhan buku kumpulan cerpen Bapak Wisnu Giar. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Tema yang diangkat itu kan tentang riba ya. Biasanya kebanyakan yang saya baca itu biasanya kan kalau soal riba di buku non fiksi. Nah, ini Pak Wisnu mencoba mengajak orang untuk, mungkin dari tulisannya ini mengajak orang untuk hijrah dari hutang piutang yang berbau riba. Dan ini menarik sekali karena bentuknya lewat fiksi, biasanya kan non fiksi gitu. Jadi mungkin barangkali ini pembaca yang nggak suka non fiksi, bukan nggak suka, mungkin kurang tertarik dengan non fiksi, bisa melalui fiksi yang karya Pak Wisnu ini bisa memahami bahwa riba itu sangatlah berbahaya, sangatlah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melalui fiksi ini Pak Wisnu tidak terkesan menggurui pembaca, karena memang disampaikan secara halus ya, melalui kisah-kisah yang dikemas dalam cerpen. Nah, ini menarik ya. Saya bilang jarang sih yang mengangkat tema tentang riba ini ke dalam tulisan fiksi. Itu kelebihan dari Kumcer Menjemput Hidayah. Selain itu, bahasanya, gaya bahasa yang dipakai oleh penulis cukup lebih simpel gitu, nggak belibet, nggak ini juga, tapi juga nggak kering metaforanya, nggak kering juga majasnya, ada juga pokoknya
saya menilai itu cukup pas gitu, dan nggak juga apa ya yang membuat orang jadi bingung dengan diksi-diksi yang digunakan. Kan kadang ada yang tulisan itu yang diksinya terlalu atau kosakata-kosakata yang terlalu sulit gitu untuk dimengerti. Tapi penulis pandai menggunakan bahasa yang lebih relate, lebih sederhana, tapi cukup mengena ke pembaca. Dialog-dialognya juga yang saya sudah baca semua itu, dialog-dialognya juga nggak sekedar dialog, cukup berisi, ya Pak, terus nggak bertele-tele. Ya ada yang kadang tuh dialognya kan bertele-tele gitu kan, kita capek, males gitu bacanya. Tapi di sini penulis cukup bagus mengemas dialog-dialognya itu, bahkan bisa mengemas hadis atau ayat itu ke dalam dialog. Jadi kita itu nggak lagi kayak lagi baca apa ya, yang terlalu ini tegang gitu ya. Tapi lewat dialog itu jadi kita ngerasa kayak lebih ini aja, lebih ngena gitu. Kemudian penokohan dari setiap ini apa tokoh-tokoh yang ada di cerpen ini, saya dari segi penokohan sudah cukup baik. Karakter tiap tokoh itu sudah bisa kita pembaca sudah bisa membayangkan ini karakternya kayak gini nih, wataknya kayak gini. Itu dari narasi maupun dari gaya dialognya. Jadi tiap tokoh itu kan dialognya beda-beda ya. Jadi kita bisa memahami, oh ini karakternya seperti ini karakternya seperti ini. Itu. Di bagian setting juga sudah cukup detail, membangun suasana ya. Saya sempat yang agak bikin apa ya, speechless itu yang di cerpen yang dia itu bertemu dengan sahabat lamanya ya. Di situ saya terharu sekali. Nah, itu suasananya betul-betul nyampe gitu, feel-nya nyampe ke pembaca gitu, ke saya gitu ya. Nah, untuk alur juga nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu yang ribet, tapi cukup ngalir, alurnya juga runut gitu ya, nggak lompat-lompat. Jadi jelas gitu. Ini dari sini scan-nya langsung pindah ke sini. Tuh ya, jadi alurnya juga alur campuran, maju mundur, ada yang maju mundur. Apalagi nih, kok jadi masih deg-degan ini Pak Wisnu. Iya. Untuk pesan moralnya juga sudah cukup bagus ya. Jadi yang seperti saya katakan tadi di awal, memang buku fiksi itu membuat pembaca itu nggak kayak lagi dipidatoin, kayak lagi diceramahin gitu. Buku ini benar-benar menyampaikan pesan bahwa jangan sampai kita terlibat sama yang namanya riba. Jangan sampai kita itu berhutang, dan jangan sampai kita lupa sama hutang. Itu ada di cerpen yang ini, salah satu cerpennya itu yang menceritakan kan dia mau bayar hutang ya. Nah itu kan ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari ya, terutama berhutang, terus kita kadang lupa, apalagi hutangnya cuma hutang mungkin 1.000, 5.000 gitu ya, kadang kita lupa gitu. Nah di sini Pak Wisnu coba untuk mengajak pembaca jangan sampai lupa sama hutang. Terus yang kedua ada yang kisahnya itu yang dia wafat ya. Jadi di situ, tapi untungnya dia sudah hijrah. Oh ya, dari segi judulnya Menjemput Hidayah. Kalau dari masyarakat umum, apalagi anak-anak remaja itu, kalau pernah saya ngobrol-ngobrol sama mereka itu selalu bilang gini, hidayah kok dijemput sih Mbak gitu. Hidayah itu kan ya nunggu
nunggu aja gitu, kita nunggu aja, nggak usah dikejar, nggak usah dicari gitu, nggak usah diburu gitu. Nanti juga kalau sudah dewasa, kita akan ini kok beribadah dan sebagainya. Jadi dari segi judul ini aja sudah menarik sih, karena banyak orang berpikir bahwa hidayah itu ya harus ditunggu aja gitu ya. Dari judul ini kan menjemput hidayah, ini sudah cukup menarik. Ya hidayah kok dijemput gitu ya. Nah seperti itu. Jadi menurut saya secara objektif menjemput hidayah, judulnya sudah cukup menarik sekali. Dari segi teknik penulisan, ya dari segi teknik penulisan, maksudnya ini terkait dengan tata bahasa, ya dari apa yang saya baca PDF-nya, mungkin masih perlu banyak yang diperbaiki. Yang mungkin hanya masalah ini sih, KBBI dan EYD. Kalau untuk unsur-unsur intrinsik sudah oke, kalau saya bilang Pak Wisnu. Saya juga pernah baca cerpen Pak Wisnu yang di-share di grup ya. Nah itu kan saya pernah bilang hanya di masalah teknis nulis aja Pak gitu. Di ininya udah oke. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ke next di tulisan berikutnya Pak Wisnu bisa lebih baik lagi dalam ketata bahasaannya, yaitu tadi masalah kayak huruf kapital, tanda baca dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Noni ya telah membuka diskusi ini, dan nanti setelah ini ada dari Pak Wisnu dan setelah itu Bapak Ibu yang hadir bisa ikut berdiskusi. Nah ini sudah pada penasaran nih, dari yang disampaikan Mbak Noni ini sudah membuat kita kepengen baca ya. Saya juga kayaknya baru pernah tahu ini ada buku yang pengalaman hijrah tetapi fiksi ya. Kebanyakan itu yang pernah saya baca itu non fiksi memang itu. Nah ini fiksi, jadi ini menarik Pak. Iya, saya juga tertarik. Nah ini mudah-mudahan ini juga yang hadir di sini insya Allah juga bisa tertarik dan nanti lebih lengkapnya bisa beli bukunya. Nah ini langsung ke penulisnya nih, mungkin bisa menceritakan ini kenapa bisa bikin buku ini, terus mungkin latar belakangnya, tujuannya untuk apa, atau maksudnya gimana nih. Nanti Pak Wisnu silakan bisa menjelaskannya secara lengkap gitu. Kepada belum saya perkenalkan ya, mohon maaf ini. Tapi udah kenal semua ya kayaknya ya. Tapi alangkah baiknya saya bacakan ininya dulu ya, profilnya dari Pak Wisnu. Jadi Pak Wisnu ini termasuk salah seorang yang sangat produktif dan sering ikut kegiatan menulis yang si publishing adakan ya. Kemarin kayak misalnya dengan Golagong, Duta Bahasa Indonesia, dengan beberapa kelas lainnya nih, beliau ini produktif sekali, dan bahkan sebelumnya juga meluncurkan buku yang kumpulan flash fiction. Nah ini juga diulas juga pernah oleh Golagong ini. Oke, ini nama lengkap di Wisnu Giar Prasetyo SE. Aktivitas literasi kontributor pada 14 judul buku antologi cerita pendek, flash fiction, dan kumpulan surat. Lainnya ada 14 buku judul. Editor novel Bayoma Balikpapan Yogyakarta Magelang. Oh iya. Kisah Cinta Tiga Kota karya Dani Hidayat. Bagus juga ya, Bayoma Balikpapan Yogyakarta Magelang. Kontributor 3 naskah pada buku menulis fiksi mini bersama Golagong, Duta Bahasa Indonesia, Interogasi, Jodoh Tidak Akan Lari Kemana. Penulis 3 buku solo cerita pendek Tinggal Tunggu Waktu, antologi flash fiction receh, antologi cerita pendek Menjemput Hidayah yang akan kita luncurkan pada malam hari ini. Kemudian pendidikan di Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Pembangunan Nasional
veteran Yogyakarta, lulus tahun 98. Saya juga kuliahnya di Jogja, tetapi saya masuknya 2003, jadi nggak ketemu. Naskah terbaik kedua menulis bersama tema pendidikan Pustaka Publishing. Naskah terbaik ketiga menulis bersama tema perjuangan Pustaka Publishing. Nah, ini ternyata banyak ya karya-karya Pak Wisnu. Dan saya tahunya dari dulu ya Pak Wisnu ya nulis sastra ya. Ini malah ternyata beliau menulis sastra yang isinya adalah tentang apa ya, tentang situasi atau tentang kebiasaan yang umum di masyarakat, dan mungkin juga bisa jadi kontroversi ya. Jadi kontroversi karena ada pro kontra, ada yang mungkin tidak setuju, ada yang setuju. Nah, ini menjadi menarik, dan ini saya yakin akan menjadi bahan pembicaraan. Oke, ini sudah siap ya Pak Wisnu? Ya. Baik. Oke. Nanti kalau ada yang ingin di share screen, nanti bisa share screen sendiri. Kepada Pak Wisnu, kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke Mas Indra Devandra dan tim Satria Indra Prasta Publishing yang sudah banyak membantu saya dalam menciptakan karya-karya menjadi buku, dan juga pada kesempatan malam hari ini bisa mengadakan event seperti ini. Saya cukup surprise juga bisa dapat kesempatan seperti ini. Terima kasih sekali lagi ke Mas Indra Devandra ya, dengan timnya juga solid, luar biasa. Mereka sangat support ya setiap pembuatan buku yang pernah saya lakukan bersama si publishing. Mudah gitu ya, cepat, terus responnya juga luar biasa bagus. Mudah-mudahan ini semakin meningkat ke depannya ya. Amin. Ya, alhamdulillah buku ketiga saya ini bisa akhirnya selesai. Ini prosesnya 2 tahun, cukup lama. 2 tahun cukup lama, jadi saya kena stuck ya, writer's block, Manoni ya. Jadi ada kesulitan ketika menulis ini. Jadi bukan hanya sekedar bercerita, tapi saya juga memikirkan bagaimana caranya supaya ini bisa dibaca dengan baik dan diterima gitu, seperti yang disampaikan Mbak Noni tadi. Karena sulit sekali, jangankan menulis untuk kemudian dibaca. Kita berbicara pun kepada orang tentang riba ini masih banyak sekali yang acuh tak acuh gitu kan. Nah, kebetulan saya sudah cukup lama bergabung dengan satu komunitas di Balikpapan, komunitas bebas riba, bebas utang. Nah, banyak sekali cerita-cerita teman-teman ini yang menurut saya bagus kalau di-share gitu. Jadi bukan hanya di dalam komunitas saja. Bagus kalau di-share ke seluruh orang yang terlibat, tidak terlibat, ataupun yang sedang terlibat dengan riba. Supaya paham bahwa ini bukan jalan yang diridhoi Allah. Ini bahaya. Allah sendiri menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa ini berakibat fatal apabila dikerjakan terus-menerus. Dan fakta yang kita jumpai sekarang bahwa masalah riba ini seperti dianggap biasa. Bayangkan triliunan rupiah hanya dari pinjaman online berputar di negeri ini gitu kan. Nah, ini ada satu miris gitu ya di teman-teman juga. Nah, saya berusaha bagaimana ini bisa disampaikan kepada banyak orang, tapi melalui cara-cara yang baik gitu ya, cara-cara yang tidak menggurui, tidak menekan, kemudian juga tidak mengejudge ya, ngejudge kalau sudah melakukan ini tuh buruk lah apa gimana gitu ya. Kita mengajak mereka kembali untuk mengevaluasi dirinya masing-masing itu dengan baiklah, dengan bijak lah. Itu yang ingin saya sampaikan di buku ini gitu kan. Nah, kemudian mengenai 2 tahun masa pembuatan buku ini, saya cukup agak menekan diri saya sendiri gitu ya. Saya agak tertekan, tapi oleh diri saya sendiri, bukan karena orang lain gitu ya.
bagaimana ini ya bisa disampaikan gitu dengan sebaik mungkin gitu. Sementara di dalam diri saya sendiri juga ada banyak pertentangan, karena misalnya ada beberapa guru, beberapa ustadz yang menyampaikan ke saya bahwa apa yang saya ceritakan itu bohong gitu ya. Maksudnya tidak boleh kita berbohong kan, tapi fiksi itu bohong, jadi nggak baik itu untuk dilakukan gitu. Nah, saya di situ ada sedikit kegalauan. Kemudian saya belajar lagi, saya tanya lagi, dan alhamdulillah beberapa guru yang saya mintakan pendapatnya juga menyampaikan agar saya tidak menyerah gitu kan. Lakukan saja, sampaikan saja, ini sudah baik gitu. Nah, tadinya saya tuh galau, bimbang gitu ya, aduh gimana ya gitu kan. Tapi berkat guru-guru saya yang kebetulan juga mau dimintain menulis untuk memberikan pendapatnya di kata pengantar, alhamdulillah saya sangat berterima kasih sekali juga kepada teman-teman di komunitas yang sangat mendukung. Seperti di sini hadir juga Pak Gatot Subandono, Pak Abdul Majid. Nah, ini mereka yang sangat mendukung saya ketika memproses ini. Kemudian juga ada guru saya yang hadir di sini, Pak Hussein. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Mudah-mudahan kemuliaan menjadi bagian dari bapak-bapak guru saya ini. Nah, itu persis ya, dua tahun tuh dari bulan Juli ke bulan Juli lagi tuh 2020 sampai 2022. Jadi Juli itu selesai semuanya, dan alhamdulillah di tengah-tengah saya ragu itu, selain saya belajar menulis lagi cara teknisnya gitu ya, walaupun masih banyak kekurangan tadi Bu Noni ya. Jadi saya juga minta nasihat-nasihat gitu kan. Selain itu juga untuk mengatasi writer's block yang biasa juga ditemui oleh para penulis, saya bikin karya yang lain. Saya mencari kegiatan yang lain gitu kan, seperti misalnya live di Instagram gitu kan. Jadi supaya saya tidak terlalu terpaku dengan apa yang sedang saya kerjakan. Makanya agak lama gitu. Terus di sini juga saya coba bikin audiobook sama sahabat saya di Bandung. Di sini juga hadir nih Mas Cepi. Nah, saya bikin audiobook juga bersama beliau. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bisa memecahkan writer's block itu, alhamdulillah. Dan ini ini cukup membantu gitu ya. Jadi kalau kita kemudian merasa terhenti gitu kreativitas kita atau daya pikir kita ketika sedang menulis, ini sangat efektif sekali gitu untuk dilakukan. Nah, dalam buku ini ada 17 kisah yang filosofinya adalah 17 rokaat yang kita lalui, yang kita temui setiap hari. Jadi saya bikin 17 judul. Setiap judul itu diambil dari saya adaptasi dari kisah nyata, baik itu kisah nyata yang saya alami maupun dari teman-teman yang bercerita gitu, yang bicara-bicara, yang ngobrol-ngobrol gitu kan, atau dari komunitas ketika sedang ada acara testimoni. Nah, itu kadang-kadang saya amati gitu ya, saya resapi, karena kebetulan di komunitas itu saya sering jadi host gitu kan, jadi paling dekat sama orang yang melakukan testimoni gitu kan. Jadi ya kebetulan saya rekam, saya catat, kemudian saya adaptasi, dan selanjutnya saya bikin modifikasinya gitu. Nah, seperti hal-hal yang Mbak Noni katakan tadi, yang wafat gitu, itu benar terjadi tuh. Sampai editor saya tuh udah saking lewat terharunya, dia sampai nggak sanggup lagi buat ngedit. Saya bilang, kenapa? Lanjutkan aja, nggak apa-apa. Saya bilang kan, saya biasa aja kan nulis. Aduh, saya nggak sanggup, kayaknya saya terharunya berlebihan gitu. Saya bilang, ini biasa aja gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa diselesaikan gitu kan. Nah, kemudian juga yang pertemuan dengan kawan lama yang lupa bayar utang. Itu di antologi ke-15, judulnya Salam Sepakat Merdeka Hingga Akhir Hayat.
Itu juga adalah kisah nyata yang betul-betul orang itu berusaha mencari apa kesalahannya sehingga Allah begitu seringnya memperingatkan gitu kan. Begitu seringnya memperingatkan gitu. Ternyata ketemu dengan hal itu, makanya dia cari gitu, dia kejar kemana orang itu masih ada nggak gitu kan. Jadi ya alhamdulillah semuanya berakhir dengan baik gitu ya. Apa yang diinginkan Allah terhadap kebaikan kita itu semuanya berakhir dengan baik. Jadi di kisah yang wafat itu pun kan akhirnya baik ya. Ada hikmah yang diambil bahwa ternyata kita tidak bisa menggantungkan segala sesuatu itu kepada manusia. Walaupun itu berupa sudah fix, janji yang fix, yang sudah tanda tangan mungkin di atas hitam putih, tapi kalau Allah belum mau, Allah tidak mau, bisa saja kapan saja ya dipanggil. Nah itu saya sangat tersentuh dengan hal seperti itu, sehingga ini perlu dibaca gitu, ini perlu diambil hikmahnya oleh teman-teman semua gitu, supaya dalam kehidupan kita itu nggak perlu mengalami hal-hal buruk yang sudah dialami orang lain gitu. Cukup dengan membaca, kita sudah dapat mempelajarinya gitu loh. Barangkali itu, nanti kepanjangan kalau saya cerita, saya senang cerita orangnya. Jadi Mas Indra, ini barangkali langsung aja kita interaksi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dengan buku ini, silakan. Nanti saya bisa terangkan. Oke, ini menarik sekali. Jadi ini nanti ditayangkan di YouTube juga ya. Saya yakin kalau materi-materi seperti ini biasanya apa ya, ramai gitu Pak. Kayak contohnya kayak di Instagram itu yang akun Xbang itu tahu ya, yang wah itu perdebatannya ramai sekali. Nah ini justru malah bagus untuk dari sisi promosi ya. Dari sisi promosi ini nanti akan banyak yang nonton dan semoga ketika banyak yang penasaran, banyak yang membeli, semoga juga terinspirasi seperti itu ya. Oke, semoga. Kemudian selanjutnya ini barangkali pada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan komentar atau pendapat, kami persilakan. Silakan bisa raise hand, nanti saya persilakan. Pak Ketua kayaknya udah resen nih, Pak Ketua Iya, Pak Sunarto. Sunarto, oke. Ada raise hand, oke. Saya buka mic-nya. Sudah ke tangan ini. Ya, silakan Pak Sunarto bisa membuka mic-nya untuk bisa menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada gangguan suara karena saya baru tadi siang jam 10 tes antigen dan sudah positif. Begini, judulnya buku ini lagi jadi trending topik gitu. Saya ingin siapa tadi? Mbak Noni ya? Ya. Mbak Noni, soal judul ya. Saya belum membaca, tapi saya kepengen orang pertama dapat setelah ini nanti bukunya gitu. Kenapa menjemput hidayah gitu ya? Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Ini di Al-Qasas kalau nggak salah 56 lah. Ya, kayaknya. Ya. Hidayah itu bukan milik perorangan. Hidayah ditunggu, belum tentu datang gitu. Kalau dikejar kelelahan, karena hidayah itu hak prerogatif Tuhan gitu. Siapa yang Dia kehendaki gitu. Tapi intinya begini, Mas Wisnu, saya pikir etimologi judul ini juga sudah bukan barang yang biasa gitu. Kenapa tiba-tiba saja menulisnya menjemput hidayah? Kondisi real sekarang
kalau saya menyebut angka bukan berarti saya riset gitu, tapi di keseharian saya di kota kecil Balikpapan, tempat saya besar, dan kampung besar di Pacitan gitu. Riba itu jadi sesuatu yang sangat diharamkan, walaupun kita tahu bahwa itu nggak baik gitu. Tapi pilihan ekonomi kita sekarang yang entah apakah ini manajemen pemerintah yang salah atau gimana gitu. Mudah-mudahan saya bisa dapat segera buku ini dan bisa sedikit ngintip ngulik bagaimana sih nalar niat Mas Wisnu memasang judul ini kok oleh Mbak Noni jadi perdebatan batin ya gitu. Menjemput hidayah sesuatu yang luar biasa menurut saya gitu. Karena memang hidayah itu cuma punya Tuhan gitu. Kepada orang yang sangat kita kasihi juga kita nggak bisa memberikan hidayah. Bahwa bagaimana dari 17 cerpen yang ada memberikan stigma gitu, memberikan stigma sosial bagi masyarakat yang gemar berhutang secara riba gitu. Bahkan ada bank yang syariah gitu. Ini juga satu bungkusan metodologi bagaimana manusia di bumi ini mencoba mengesahkan yang namanya bunga riba gitu. Mungkin satu hal yang harus kita catat bahwa keberanian Wisnu ini luar biasa loh. Dan ketika buku ini beredar, Mas Wisnu sudah harus menyiapkan diri akan dihujat orang gitu. Bagaimana seorang Wisnu bisa mengatakan menjemput hidayah, kemudian isinya juga mudah-mudahan persepsi orang tidak merasa digurui dengan pola khutbah seperti ini. Juga perlu penalaran. Mudah-mudahan nanti setelah saya membaca buku ini juga merasa bahwa buku ini memang berat. Seberat judulnya Mas Wisnu, bahwa mungkin bukan Noni saja yang agak ya dalam tanda kutip itu protes gitu. Kok dijemput sih hidayah gitu? Kok nggak ditunggu saja gitu? Belum tentu loh Mbak Noni bahwa kalau kita nunggu hidayah kita dapat hidayah gitu ya. Konsep dasar berpikir ketika bicara hidayah, saya pikir bukan sekedar misalnya nih Mas Wisnu di komunitasnya sampai disebut sebagai ustadz gitu. Kenapa berani menstigma hidayah itu harus dijemput gitu. Nah, bukan sekedar begini. Jangan dikira saya sedang menyetujui bahwa menjemput hidayah itu judul yang paling benar. Tidak juga gitu, tidak juga bahwa kemudian disebut kok nggak ditunggu tapi kok dijemput gitu. Seperti halnya Rizki gitu. Rizki itu menurut saya ada 3 gitu. Rizki ini rizki harian gitu. Kita pasti makan. Kemudian ada rezeki yang ngambang, melayang gitu. Bagaimana cara mengambil rezeki yang mengambang itu dengan lompat gitu. Lompat itu bekerja. Kemudian bonus. Mungkin teman-teman pernah merasakan ya
atau pernah mendengar bahwa bonus rezeki itu datangnya ndak kita duga gitu. Sekali lagi saya cuma ingin mengatakan bahwa hidayah itu hak prerogatif Tuhan. Kemudian apa yang ingin disampaikan oleh Mas Wisnu dalam antologi cerpen ini jadi sesuatu yang menurut saya, mudah-mudahan saya salah gitu. Mas Wisnu sudah harus menyiapkan diri loh gitu. Ketika ini jadi booming gitu, sudah harus menyiapkan argumen yang logis. Karena saya yakin pasti akan jadi masalah menjemput hidayah, terutama bagi penulis-penulis junior gitu yang kurang memahami bagaimana konsep hidayah dalam perspektif spiritual gitu. Saya pikir gitu deh, Mas Indra, Mas Wisnu, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mungkin bisa ditanggapi baik itu Pak Wisnu ataupun Mbak Noni. Silakan Pak Wisnu dulu, silakan. Baik, secara umum kita sering mendengar bahwa hidayah itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Sunarto tadi, adalah hak prerogatif Allah. Betul, sangat betul. Hidayah itu hanya Allah yang punya untuk orang-orang yang dipilihnya. Betul. Nah, dalam hal ini saya mengambil judul Menjemput Hidayah itu karena pengertian hidayah itu sendiri adalah petunjuk. Ini ditanyakan juga oleh audiens ketika saya bicara di IDCFN tempo hari. Nah, kemudian saya kenapa mengambil menjemput hidayah? Karena pengertian hidayah sendiri adalah petunjuk, sedangkan Allah itu sudah memberikan kita petunjuk gitu. Sudah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran dan hadis. Nah, maksud saya menuliskan atau memberikan judul Menjemput Hidayah itu, kita yang mendekati kepada Al-Quran dan hadis. Nah, pengejawantahannya di dalam buku ini adalah, di dalam cerita-cerita itu mendasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang riba. Nah, itu secara sederhana aja. Jadi saya tidak sampai terlampau dalam karena ilmu agama saya juga mungkin masih sangat sedikit, sehingga saya hanya mengambil kata-kata yang cukup sederhana dan mudah dipahami dan dimengerti. Dan saya yakin bahwa isinya itu tidak keluar dari apa inti atau pengertian daripada kata-kata yang menjadi judul tersebut. Dan kalau ditanya apakah siap, insya Allah saya sudah punya backing yang kuat untuk bisa berargumen ya mengenai buku saya ini. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya ada yang mau cerita-cerita atau mau ngobrol-ngobrol ya monggo kita diskusi dengan baik apa yang ada di dalam buku tersebut. Insya Allah Pak Sunarto nanti bisa dapat duluan e-booknya barangkali ya. Saya kirimkan insya Allah. Begitu Mas Indra. Oke, terima kasih. Mbak Noni ada tambahan? Menanggapi pernyataan dan pertanyaan Pak Sunarto ya mengenai judul ya, Menjemput Hidayah. Kenapa kok hidayah itu harus dijemput, padahal kan itu hak Allah mutlak gitu ya. Betul sekali. Tapi saya hanya ingin mengutip satu ayat di surah Ar-Ra'd yang mungkin sudah sering banget didengar ya. Surat Ar-Ra'd di ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka bumi dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka.
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi kita nggak akan berubah kalau kita nggak mau berubah. Kan gitu. Jadi ada ayat di surat Ar-Ra'd, memang betul, itu sudah haknya Allah. Kita nggak bisa apa. Tapi kalau kita nggak mau berusaha, kita nggak dapat apa ya, maksudnya diem aja atau kita ya nunggu aja gitu. Jadi kita harus, makanya menjemput ini kan menarik ya, menjemput hidayah. Jadi relate sama ayat ini bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mau berubah. Ya, seperti itu. Ya itu aja sih. Terima kasih Pak Wisnu dan Mbak Noni. Ini kok kebetulan sekali ya. Jadi kita tadi pemerdebatan menjemput atau menunggu hidayah. Ini hidayahnya ada di penanya nomor 2 ini. Mbak Nur Hidayah. Ya, ini kita tidak perlu tunggu, sudah hadir langsung ini. Tidak perlu dijemput, sudah hadir langsung ini. Ya silakan Mbak Nur Hidayah, bisa dibuka mic-nya. Sudah bisa Mbak? Silakan Mbak Nur Hidayah. Nah, dibuka, di-unmute. Nah, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tentang judul yang menjemput hidayah itu saya sudah dengar dari ceramah-ceramah Ustadz seperti Ustadz Syafiq itu tentang Syafiq Basarama itu tentang menjemput hidayah, cerita-cerita dan lain. Memang hidayah itu memang harus dijemput. Kalau kita nggak jemput sendiri ya seperti tadi yang Ibu Noni katakan, kalau kita nggak ngerubah sendiri diri kita ya Allah ya nggak akan ngerubah. Jadi semua itu tergantung dari diri orang itu masing-masing. Cuma saya kan belum baca bukunya. Cuma apakah di buku itu juga diceritakan kan kalau riba itu tidak hanya yang riba dengan misalnya rentenir atau yang lain-lainnya itu kan juga ada di misalnya kita beli mobil pasti ada bunganya. Ya, itu apakah masuk di cerita itu juga? Terus misalnya kita ke bank konvensional, kita ikutan masuk di bank konvensional. Sedangkan di bank konvensional itu pasti ada ribanya juga kan. Yaitu dampaknya ke diri kita itu gimana gitu. Terutama untuk yang cicilan rumah, cicilan sepeda motor, mobil itu kan pasti ada hidayahnya. Kalau kita menggunakan itu kita nggak langsung, ya kan kalau nggak semua manusia itu, nggak semua orang itu bisa beli cash sesuatunya kan mesti kalau beli mobil atau udah beli sepeda motor mesti kan ada cicilan. Nah, itu kaitannya dengan itu gimana? Apakah ada di dalam di buku itu tuh membahasnya apakah tentang orang yang pernah meminjam di bank saja atau apa yang lain-lainnya itu kan riba itu banyak ya jenisnya. Yang di sini yang dijelaskan riba yang gimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur Hidayah kemarin hari Selasa juga ikut kelas ini ya Mbak, kelas mindful rating ya. Ya. Ya, Saya ikut Asma Nadia juga, ikut main juga. Aktif terus saja. Oke, ini terima kasih. Ini silakan Pak Wisnu bisa menanggapi. Ya. Luar biasa pertanyaannya, Mbak Nur Hidayah. Mudah-mudahan saya nggak harus bayar royalti ini dengan namanya ya. Karena saya udah kasih disclaimer di bukunya. Jadi kalau ada kesamaan nama, saya minta maaf sebelumnya. Dapat diskonnya aja kalau beli bukunya. Ya, untuk yang malam ini mungkin masih harga ini kali ya, Mas Indra ya, masih harga PO ya. PO. Baik, di dalam cerita-cerita pendek yang ada di dalam antologi cerita pendek ini, saya dengan sekuat tenaga berusaha untuk tidak menyebutkan bank, tidak menceritakan
orang kredit atau berhutang. Jadi saya hanya menceritakan tentang hikmah berhijrah, tentang kegalauan orang yang sedang riba, dan kemudian inti daripada ceritanya itu saya serahkan kepada pembaca untuk kemudian ditafsirkan gitu loh. Untuk kemudian ditafsirkan bahwa riba ini ternyata seperti ini ya gitu loh. Ada dampak-dampaknya lah ya. Ada kemudian orang galau gitu kan, kerja di kantor yang kantor pembiayaan gitu ya. Kantor pembiayaan, terus dia merasakan hatinya tuh nggak tenang. Nah, yang seperti itu yang dijelaskan. Jadi saya tidak secara teknis mengatakan bahwa kredit motor, kredit mobil, kemudian berhutang itu riba dan itu nggak boleh, haram gitu. Nah, saya di situ menghindari itu. Jadi sangat mungkin diusahakan sehalus mungkin itu bisa ditafsirkan oleh pembaca sendiri. Jadi di akhir cerita itu saya saya selipkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan kisah itu. Saya kira begitu ya Mbak Noni ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih yang udah baca. Kalau menurut saya tuh berusaha sedemikian rupa untuk membuat cerita ini tidak menunjuk kesalahan kepada mereka-mereka yang berperilaku. Jadi hanya kegalauan gitu ya, hanya kegalauan kerja di bank, hanya kemudian hikmah daripada keluar daripada jeratan riba. Nah, seperti itu. Namun ini banyak dialami oleh masyarakat ya. Jadi ketika mereka sedang kesulitan, itu yang mereka rasakan gitu. Nah, ditumpahkan di sini gitu. Sehingga nanti saya tidak menjudge gitu, bahwa ini tuh salah, itu tuh salah gitu. Enggak seperti itu. Saya harapkan tidak begitu gitu kan. Jadi nanti pembaca sendiri yang menafsirkan bahwa oh iya ya gitu, ternyata gitu loh. Apa yang Allah katakan tentang riba ini qot'i sudah bukan untuk kita, biar di masyarakat beredar tuh triliunan. Kita yang muslim ini bukan bukan untuk kita. Allah udah bilang. Jadi ya tinggalkan, lawan, dan jangan sampai kita hilang keyakinan kepada Allah tentang rezeki, tentang tentang hidup kita di masa yang akan datang gitu loh. Barangkali Mbak Noni bisa nambahin nih. Iya, silakan Mbak Noni bisa menambahkan. Ya, dari yang sudah saya baca ya. Jadi memang referensinya jelas ya, dari setiap cerpen itu selalu dihubungkan dengan ayat. Ya, ayatnya tuh beda-beda. Jadi relate sama ayat. Terus ada juga hadis gitu ya, hadis dan hadis-hadis yang sahih. Jadi memang kita di situ setiap tokoh di situ tuh bukan ya tadi seperti tadi menjudge gitu, enggak. Jadi kita diajak merenung gitu ya, merenung atau berpikir gitu. Iya ya. Saya sendiri pas membaca itu, ada nggak ya saya punya gitu ya, atau saya punya utang gitu. Ada nggak ya saya kreditan yang sekiranya mengandung riba kayak gitu. Jadi nggak yang saklek gitu, enggak sih. Kita dibawa untuk mengambil hikmah dari setiap cerita itu. Enggak yang nanti menjudge salah gini di bank pinjam kayak gini, enggak. Tapi di situ tiap tokoh kayak dia tuh kayak berpikir, kenapa sih hidup saya jadi kayak gini gitu. Kenapa sih keluarga saya begini, kenapa anak saya jadi seperti ini. Nah, di situ dia berusaha untuk menggali, mencari tahu kenapa sih penyebabnya. Nah, dari situ kemudian di tengah-tengah cerita tokohnya itu ini pasti karena mungkin ada ya tadi misalnya utang yang belum dibayar misalnya ya, atau nggak sadar terlibat pinjaman-pinjaman yang ternyata itu mengandung riba. Nah, seperti itu aja.
Oke, terima kasih Mbak Noni. Nah, ini jadi semakin penasaran nih, Mbak Nur Hidayah ingin beli buku Menjemput Hidayah ini. Soalnya nih, ada namanya soalnya. Ya, ini kalau penasaran nanti bisa baca bukunya secara langsung, dan tentunya menarik ya, karena bagaimana sih menuliskan sebuah hal yang sensitif ini tetapi tidak terasa menggurui, tidak terasa menghujat. Ini tentunya usahanya keras sekali nih Pak Wisnu nih. Oke, semoga nih Mbak Nur Hidayah bisa membeli bukunya itu. Ya, Kemudian ini ada pertanyaan dari, ini namanya iPhone ya, nggak ada namanya iPhone. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu bagaimana titik balik cerita sampai antum mau memilih menulis buku ini. Syukron jazakumullah khair. Oke, silakan Pak Wisnu. Titik balik. Jadi gini, 2013 saya merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kehidupan saya kok rasanya aneh gitu kan. Jadi kehidupan saya ini ada yang lucu lah gitulah. Kalau sekarang sih jadi lucu gitu ya. Dan 2013 itu saya ternyata sudah masuk ke dalam jurang riba tahun 2013, dan sejak tahu bahwa ternyata saya masuk ke dalam jurang riba ini, ya saya lepaskan semua, saya selesaikan, saya berusaha untuk tinggalkan. Nah, alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman orang-orang yang soleh yang memberikan motivasi luar biasa gitu, dan saya bisa menyelesaikan. Ya, wallahu alam ya, bagaimana itu bisa terjadi, hanya karena Allah gitu kan, hanya karena Allah. Nah, saya merasakan bahwa apa yang saya lalui itu perih gitu ya, sakit gitu, dan sepertinya bukan hanya saya saja yang merasakan itu gitu, banyak orang, teman, keluarga gitu yang melihat kita tuh rasanya miris gitu kan. Nah, ini ternyata banyak orang yang mengalami hal ini. Ceritanya macam-macam. Kadang-kadang nggak masuk akal gitu loh. Kadang-kadang nggak mungkin. Merasa gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali saya datang ke komunitas, mendengarkan testimoni, saya bilang, gila ya, orang utang sampai MM-an gitu, miliar-miliaran masih bisa perangas-peringis gitu loh. Sementara saya sendiri nggak sampai MM-an, kok merasa paling menderita gitu. Artinya kan Allah sayang sama kita gitu. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu, ya laksanakanlah. Jangan terus kita cari pembenaran, terus lari dari itu gitu. Hanya karena kita menginginkan kebebasan finansial atau kita pengen sesuatu yang berbeda dari orang lain gitu. Nah, disitulah saya berpikir bahwa ternyata memang ini harus disampaikan gitu. Yang menjadi titik balik saya bahwa apa yang saya rasakan ini harus sebarkan ke orang lain agar mereka tidak merasakan hal yang sama dengan saya gitu loh. Dan ternyata bukan hanya sama, tapi ternyata ada yang lebih parah. Dan saya sangat bersyukur Allah memperingati saya di awal-awal gitu. Dan ini sebetulnya bakal jadi berkah gitu bagi mereka yang belum pernah terlibat dengan riba. Ini akan sangat luar biasa gitu. Mereka tidak perlu mengalaminya lah. Banyak orang-orang sudah yang mengalami gitu, dah ngikut aja gitu apa yang ada gitu kan, apa yang ada yang diperintahkan oleh Allah, ikut aja deh gitu. Insya Allah ya. Dan ini luar biasa gitu. Saya banyak menemukan hal-hal yang sangat menguras energi gitu, menguras pikiran saya gitu loh. Jadi apa yang saya alamin, cerita-cerita teman saya yang saya alami itu bukan hanya berhubungan dengan yang hidup gitu, tapi berhubungan dengan kematian, berhubungan dengan masa depan gitu, berhubungan dengan penyakit dan sebagainya gitu. Nah, ini
kan mestinya orang sadar gitu. Kalau udah diperintahkan, jalankan gitu. Jangan terus lari kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya belum tahu, ayo cari tahu gitu. Banyak orang yang pengen berbagi gitu. Jadi ini adalah satu luapan gitu ya, luapan pemikiran yang ada di dalam diri saya ketika saya diperintahkan oleh Allah untuk berhenti dari urusan riba ini gitu. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah buat saya. Suatu saat saya ditanya, apa yang sudah kamu sampaikan dari yang saya tunjukkan kepadamu. Dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa sebarkan ini juga ke banyak teman-teman yang lain gitu loh, bahwa apa yang diperintahkan Allah itu harus kita jalankan gitu. Qot'i hukumnya sudah nggak ada ceritanya lagi. Kalau riba itu sudah haram. Tidak ada permaafan lagi lah buat kita, untuk tidak ada permafhuman lagi untuk itu gitu. Gitu barangkali Pak iPhone. Masya Allah. Iya nih nggak ada namanya, jadi tulisannya iPhone. Barangkali dari Bapak mau menanggapi ini yang bertanya Pak iPhone, atau Ibu nggak tahu nih ini namanya iPhone. Silakan tadi dari yang disampaikan penulis, apakah ada yang ingin ditanggapi? Nih saya coba buka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya Pak iPhone. Oke, ini mungkin beliau belum bersedia. Oke, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat atau ingin bertanya, atau yang ingin kepo lebih dalam tentang isi bukunya. Ini silakan, ini masih ada banyak waktu. Ini tidak ada. Oh, ini ada yang raise hand ini, Pak Sodikin. Oh iya, ini Sodikin dari Bogor nih. Ini beliau sering mengikuti kegiatan di Si Publishing juga. Insya Allah Bogor. Ya, ini yang sering ikut kelasnya Golagong. Ini Pak Sodikin, silakan dibuka Pak Sodikin mic-nya. Pak Sodikin, silakan. Bisa dibuka mic-nya Pak Sodikin? Halo. Oh, ini dari iPhone. Ini Afwan Anas Samsul Rizal Aziz. Oh iya ya. Ya Pak Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Pak Samsul Rizal Aziz ini guru saya. Oh. Beliau guru yang memberikan pengantar Mas Indra di iya. di buku ini. Masya Allah. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih dari Pak Samsul Rizal. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ini bisa dibuka mic-nya. Silakan. Sehat Ustadz. Oke. Ini Pak Sodikin juga belum bisa membuka mic-nya. Dipencet unmute Pak Sodikin. Silakan Pak Sodikin. Dipencet unmute-nya. Bisa nggak? Pak Sodikin? Oh, belum bisa. Ini karena pada belum bisa membuka, ini saya bacakan dulu dari Bu Ira Puspita. Ini ada pertanyaan, riba dekat dengan kita, gimana trik menulis isu yang berat jadi bahasan ringan? Nih, silakan Pak Wisnu bisa menanggapi dari Bu Ira Puspita. Gimana ya? Itu masalah riba itu bukan masalah yang mestinya bukan masalah yang berat ya. Kalau apa yang dilarang oleh Allah, apa yang ditunjukkan oleh Allah itu harusnya ringan buat kita melaksanakannya daripada kita melanggarnya. Ini harusnya ya. Jadi saya berdoa kepada Allah ketika membuat buku ini, ketika berusaha menuliskan ini, saya berdoa agar ini bisa bermanfaat buat saya sendiri, terutama buat banyak orang gitu.
Jadi saya tidak merasa ada keberatan di ketika menuliskan ini gitu. Jadi ya mengalir aja, tuliskan aja apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya alami, saya tuliskan aja. Tuliskan dulu semuanya, seenak-enaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menuliskan yang dari hati itu kayaknya lebih ringan gitu, lebih mudah gitu loh. Apalagi sekarang lillahi ta'ala ya, kita berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah Allah tunjukkan kepada kita gitu. Insya Allah dipermudah gitu. Itu barangkali Mas Indra ya. Oke. Jadi Bu Ira ya, Bu Ira. Bu Ira ya. Ini bagi Pak Wisnu, jawaban Pak Wisnu tadi isunya isu yang berat, tapi ketika itu perintah Allah berarti itu bukan hal yang berat gitu ya. Gitu. Kalau ada yang mau berat-beratin, monggo. Mungkin Saya minta perlindungan sama Allah kok sudah. ya. Mungkin rasa berat ringan itu mungkin bagi setiap orang ini akan relatif mungkin Pak. Ini mungkin Bu Ira mungkin merasa berat atau yang lain merasa berat, bisa jadi gitu. Tapi mungkin setelah membaca buku ini nanti bisa ada persepsi yang beda mungkin seperti itu. Ya. Oke Pak Sodikin, belum bisa dibuka juga. Silakan bisa ngetik saja kalau memang belum bisa dibuka mic-nya. Mungkin ada kendala di perangkat. Atau dari yang lain, oh ini Pak Sunarto, raise hand lagi ya. Boleh nih ya Pak Wisnu? Pak Boleh, Sunarto. boleh. Oke. Pak Sunarto suka gitu orangnya. Oke, silakan dibuka lagi Pak. Iya. Saya cuman mau menyapa Ustadz Samsul Rizal. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf kalau tadi saya mengutip Al-Qasas, bukan berarti saya paham banget gitu. Tapi intinya adalah etimologi menjemput itu bukan sekedar melakukan aktivitas secara fisikly gitu. Mas Wisnu, terima kasih banget bahwa kalau mau ada yang berat-berat ya silahkan saja, mau yang ringan ya silahkan saja. Konteksnya bukan di situ. Saya pikir bahwa menjemput kan bisa dengan perilaku yang baik gitu kan, bahwa satir novel ini memang ya luar biasa, walaupun saya belum membaca gitu, tapi kondisinya adalah bagaimana kita melakukan jemputan itu dengan setidaknya berperilaku gitu. Kita berupaya keras menumpas riba juga tidak bisa gitu. Ya berdoa saja gitu bahwa hidayah itu akan menghampiri, seperti hidayah juga menghampiri Mas Wisnu, menyadari bahwa riba itu nggak bagus gitu. Syukur alhamdulillah hidayah yang menghampiri penulis tidak nunggu Mas Wisnu jadi tua seperti saya dulu gitu. Oke, sekali lagi saya terima kasih. Semoga ini bukan pertama kali saya dan kita semua bisa bergabung membahas beberapa hal yang sangat hidup dalam NCC kehidupan ya. Begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Ustadz Samsul Rizal, tampaknya sudah bisa membuka kamera dan membuka mic-nya. Silakan, barangkali ingin ada yang disampaikan Pak Ustadz. Mungkin ada sedikit trouble ini di perangkat saya ini kan COVID, tapi kalau hanya sedikit saya coba menambahkan. Memang kebetulan kami berkomitmen dengan teman-teman untuk membentuk
komunitas bebas riba, bebas utang, karena menyadari begitu kalau kita perhatikan kehidupan dari aspek ekonomi, kadang-kadang memang banyak faktor yang menyebabkan seseorang berutang, entah itu lifestyle-nya atau keinginan dan kebutuhan yang tidak bisa dibedakan dan lain sebagainya lagi. Nah, itu yang ingin kita edukasikan, kita ingin sampaikan di dalam komunitas. Syukur-syukur bisa sampai ke masyarakat luas gitu, dengan harapan bahwa kehidupan ini bukan hanya sekedar menikmati hidup, bahwa di akhirat nanti kita akan menjalani kehidupan yang lebih kekal lagi. Jadi saya ingin menyampaikan selamat saja kepada salah satu anggota kami, AI, Mas Wisnu, dengan segala upayanya, walaupun dengan sedikit payah, tapi insya Allah sesuatu itu pasti ada jalannya dan ada ada keberkahannya gitu yang kami ingin sampaikan dan doakan. Sekali lagi selamat dengan buku yang antum kita ingin sebarkan, ingin sampaikan di masyarakat. Saja Mas Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Samsul Rizal Aziz. Barangkali Pak Wisnu ada tanggapan juga dari apa yang disampaikan Pak Ustadz. Saya nurut aja sama Pak Ustadz Samsul Rizal Aziz. Beliau yang ngajari saya banyak, Ustadz. Mas Indra, beliau yang mengajari saya banyak untuk bersabar, untuk tenang menghadapi masalah. Kemudian juga bersedekah, terutama sama beliau itu diajari, dan sedekah itu adalah yang menghancurkan riba. Jadi bersedekah itu adalah sudah dijamin sama Allah bahwa dengan sedekah kita akan keluar dari riba itu. Itu salah satu ajaran yang saya ingat dari Pak Samsul Rizal. Jazakallahu khair Ustadz, sudah mengajari saya, kemudian memberikan motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini banyak bermanfaat buat kita semua. Baik, ini semoga buku ini bisa menginspirasi ya. Saya juga dulu pernah beli buku ini yang 30 hari bebas utang, dan buku itu katanya sudah terjual lebih dari 200.000, Pak. 200.000 kopi. Dan itu saya praktekkan, ya ini hampir sama. Jadi pokoknya kita harus bertobat, menghindari riba, bersedekah, isinya itu. Nah ini, tapi itu buku bukan fiksi ya, jadi itu buku non fiksi, dan saya yakin ini dengan cara fiksi ini tentu juga bisa menarik orang. Siapa tahu juga sama, itu bisa 200.000 kopi terjual nanti. Amin, Masya Allah, amin. Banyak yang tertarik dengan isu ini, termasuk saya juga pernah mengalami, dan saya sudah sempat ada di banyak akhirnya bisa selesai gitu. Dan mungkin yang senasib juga banyak, makanya mungkin jadi pengen beli bukunya. Nah ini juga dari Pak Wisnu ini nanti mungkin banyak segmentasi pasar yang memang kuat di keyakinan ini. Jadi kan kayak di Instagram kan ada akun yang besar banget itu X-Bank, tahu ya Pak ya? Iya. X-Bank itu luar biasa banget, itu followernya banyak, walaupun banyak yang menghujat juga, tetapi ya memang tantangannya seperti itu. Tapi justru malah semakin banyak yang jadi tahu, dan akhirnya bisa menjemput hidayah gitu. Dan semoga ini nanti bukunya Pak Wisnu juga bisa memberikan insight ya, pencerahan ke banyak orang. Baik, lanjut ini Pak Sodikin, mau dicoba lagi nih, coba dipencet unmute-nya, jangan sekali aja Pak. Ini sudah saya izinkan untuk
membuka mic. Silakan Pak Sodikin. Dibuka lagi, Pak. Nah, ini dari host. Ini saya sendiri udah mengizinkan. Tinggal dari Pak Sodikin. Apakah masih belum bisa juga? Oke, ini Pak Sodikin akhirnya menulis lewat teks nih. Ya, mohon maaf sebelumnya saya baru gabung terkait judul. Saya sangat setuju hidayah itu perlu dijemput alias diusahakan untuk didapatkan. Memang hidayah itu hak prerogatif Allah. Namun kita perlu mengusahakan karena Allah juga perlu mengetahui seberapa besar usaha kita untuk mendapatkan hidayah. Itu dari Pak Sodikin, barangkali dari penulisnya. Ini Pak Wisnu mau menanggapi. Ya, saya kira itu yang perlu kita garis bawahi. Barangkali Mas Indra cukup. Oke. Selanjutnya dari Bal Amajid, BAL 10 Amajid. Ini silakan bisa membuka mic-nya, silakan. Sudah saya izinkan, tinggal di unmute, silakan. Bal 10 Amajid. Silakan Pak. Oh, ini sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, lagi kurang fit ini sebenarnya, tapi mendengarkan kawan-kawan ini luar biasa apa yang disampaikan. Ya mungkin saya hanya sharing yang menambahkan mengenai riba ini memang luar biasa ya. Riba ini luar biasa dan bukan main-main. Kalau mobil baru itu ada buku petunjuknya, ya selalu dibarengin dengan buku manualnya, manual book. Itu mobil, motor pun sama, TV pun kita beli baru sama, pasti ada manual booknya. Kalau kemudian bagaimana dengan kita yang manusia ini Allah ciptakan, pasti ada manual booknya juga. Nah, cuman kadang-kadang kita kalau beli mobil, kita baca manual booknya, tapi sementara kita sendiri nggak paham, manual book kita sendiri nggak paham, padahal jelas-jelas Rasul menyampaikan kan, peganglah yang dua ini jika ingin selamat dunia akhirat. Jadi pahami, baca, pahami Al-Quran dan Sunnah dan Sunnahnya. Ya, itu yang banyak orang terlewatkan. Akhirnya ya hidup dengan jalan pikirannya sendiri gitu kan, jalan pikirannya sendiri dengan kepandaiannya sendiri ya, dengan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah ini yang membuat orang banyak salah jalan, nggak memahami riba gitu ya, nggak memahami larangan-larangan tentang riba. Padahal di Al-Baqarah itu jelas-jelas sudah disampaikan 275 itu tentang riba gitu kan. Tinggalkan riba. Kemudian 278 atau 279 itu malah lebih keras lagi ancamannya. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah Allah dan Rasulmu yang akan memerangi gitu. Nah, kira-kira menang nggak gitu kan? Jadi jelas sekali gitu kan ya, bahwa kita wajib memahami dulu itu. Hadis dan Al-Quran itu memang harus dipahami. Jadi tidak bisa buat hanya pajangan saja, tidak paham artinya gitu ya. Akhirnya ya salah jalan. Kalau masih muda mungkin cepat sadar bisa gitu ya. Tapi kalau sudah tua, ini yang kasihan gitu kan. Waktunya sudah mau mepet. Ya untung-untung aja masih bisa sempat gitu ya. Jadi memang riba ini memang luar biasa. Luar biasa. Dan ini memang harus disampaikan karena dosanya juga luar biasa kan. 70.000 satu dirham sama dengan 70.000 adalah sama dengan berzina sebanyak 36 kali gitu. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu siapapun. Coba anak-anak sekarang, orang tua sekarang, ada nggak yang memahami tentang ini? Membuka Al-Quran, membaca, kemudian memahami artinya gitu ya. Kan nggak tahu. Kita asal hidup, bangun pagi, bekerja, cari uang, terus begitu terus. Sampai malam pulang, tidur. Gitu ya, nggak pernah dibuka Al-Quran. Padahal itulah manual booknya kita sebagai manusia. Nah ini yang
jadi pelajaran. Saya setuju sekali kalau Mas Wisnu menuliskan ini, sampaikan Mas Wisnu. Ini adalah ladang amal antum gitu ya, ladang amal antum, jangan pernah mundur, jangan pernah takut, sampaikan. Macam-macam jalan dakwah ya, bisa melalui mimbar-mimbar, juga melalui buku-buku. Dan saya salut, saya sendiri pun nggak mampu untuk menulis gitu. Tapi antum bisa menulis. Nah, itu ilmu antum, sampaikan. Mungkin itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian hindari riba, hindari berhutang, syukurin yang ada. Jangan terpengaruh dengan tetangga, jangan terpengaruh dengan keluarga, ya. Punya motor baru, pingin juga punya motor baru gitu kan. Sebenarnya kita kalau untuk motor tuh hanya pingin di ini aja. Motormu baru loh ya. Cuma pengen itu aja. Orang pengen diapresiasi, pengen disebut orang kaya mungkin ya. Tapi kalau dinaikin sama aja motor lama sama motor baru. Itu yang saya sadari sekarang itu seperti itu. Jadi tidak perlu kita mengikuti orang lain dengan keterpaksaan, sementara kita tidak mampu bayar angsurannya gitu kan, apalagi riba lagi gitu kan. Mendingan beli motor yang second, sama aja kok. Kita nggak nanggung hutang gitu kan, nggak kepikiran tiap malam jatuh tempo nanti uangnya dari mana gitu kan, bingung. Tapi kalau kita nggak punya hutang, tidur nyenyak. Apa yang saya alamin ini ya saya ceritakan di sini gitu loh. Dan luar biasanya memang hidup tanpa riba itu memang Masya Allah, rezeki itu Allah kasih berlimpah gitu. Tinggal kita aja yang mau nggak nurut sama Allah gitu aja. Bagi yang nggak nurut ya tunggu saja, pasti akan ada waktunya, penyesalan itu pasti akan ada gitu. Mungkin begitu status no. Monggo dilanjut. Terima kasih atas waktunya Pak Indra dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amajid. Silakan Pak Wisnu ingin menanggapi. Insyaallah Pak Abdul Majid ini adalah sahabat saya, berdiskusi. Beliau sering ngasih masukan juga. Tadi ada yang kelupaan kayaknya Pak Majid, bahwa kalau mobil yang nggak ada manual booknya itu kan mobil second ya. Kalau manusia nggak ada manual booknya berarti manusianya second, harus diakalin. Harus diakalin. Masya Allah, luar biasa Pak Majid, terima kasih banyak supportnya. Mudah-mudahan nanti saya bisa titip bukunya di warung ya, barang 5-10. Mantap. Monggo. Silakan Pak Wisnu. Masya Allah, syukran. Ini Pak Wisnu dari Pak Sodikin tadi belum selesai bertanya, ada lanjutannya ini. Oh ada, bersambung. Apakah semua kisah sesuai dengan real atau ada bumbu-bumbu lain supaya kisah lebih seru dan lebih menarik? Oh ya, gini Pak Sodikin. Jadi dalam menulis fiksi itu ada, tempo hari saya bicara dapat insight dari SIP juga ini, pertemuan dengan siapa ya tempo hari, Mas Indra ya. Jadi ada yang namanya faksi. Oh, Mbak Sita Handini. Ya, Mbak Sita Handini. Jadi faksi itu adalah cerita fiksi di mana di dalamnya disisipi nilai-nilai inspirasi. Ya kan? Kalau saya nggak salah begitu ya. Iya. Nilai-nilai inspirasi. Dan yang saya tuliskan ini adalah adaptasi dari kisah nyata ditambah lagi dengan faksi itu. Jadi ini merupakan satu kombinasi ya. Jadi saya rekayasa sedemikian rupa dari kisah nyata, kisah aslinya itu saya rekayasa sedemikian rupa untuk bisa mencapai persyaratan faksinya itu tadi. Untuk mendapatkan faksinya, untuk mendapatkan inspirasinya, sehingga orang-orang tuh dapat nilai gitu loh, dapat nilai dari ceritanya dengan tidak menghilangkan premisnya, tidak menghilangkan kisah nyatanya. Jadi misalnya seperti tadi ya, ada kisah di situ yang berjudul Pulang. Nah, judul cerita pendek itu adalah Pulang. Pulang di sini itu kisah nyata. Jadi saya mengalami kisah ini yang sangat luar biasa. Saya sangat
terpukul sekali dengan kisah itu. Sampai wafat gitu ya, sampai wafat. Tapi saya harus mendapatkan satu hal dari situ gitu loh. Jadi teman baik saya ini meninggalkan satu kesan yang luar biasa gitu. Saya harus menyampaikan ini luar biasa gitu. Gak bisa saya simpan, ini harus diketahui banyak orang gitu. Jadi intinya adalah dalam kisah itu saya menyampaikan bahwa jangan sampai kita menggantungkan sesuatu kepada manusia. Manusia itu akan mati, manusia itu akan wafat, manusia itu tidak akan selesai hidupnya gitu loh. Dan ketika kita menggantungkan kepada manusia, kita nggak dapat apa-apa. Minta maaf ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi renungan juga buat kita semua. Jadi bukan hanya masalah-masalah yang jelas-jelas ya. Allah sudah tentukan gitu. Sudah tentukan ini dilarang. Bukan hanya masalah itu gitu. Jadi masalah yang lain pun kita harus ngeh gitu, harus sadar bahwa keyakinan kita tuh harusnya hanya kepada Allah gitu loh, bukan kepada makhluk. Itu aja harapan saya gitu. Jadi memang cerita itu Pak Sodikin ya saya buat sedemikian rupa supaya betul-betul orang itu, pembacanya itu merasakan gitu bahwa ini beneran, tapi ada nilai inspirasinya, ada nilai kebaikannya, ada nilai yang bisa dipelajari gitu loh. Dan saya berusaha untuk jangan saya yang ngajarin gitu loh. Silakan pembaca sendiri yang ambil isinya daripada apa yang saya ceritakan gitu loh. Itu barangkali Mas Indra, Pak Sodikin ya, mudah-mudahan nanti bisa baca dan kemudian bisa sebarkan juga ke yang lain. Oke nih Pak Sodikin, ini jawabannya. Terima kasih Pak Wisnu. Ya, saya setuju dengan adanya bumbu-bumbu itu yang saya harapkan. Kemarin saya juga kelas faksi tersebut. Oh iya, ini ikut kelasnya Mbak Sinta Handini. Sama-sama kita berarti. Nanti jangan-jangan satu buku nanti kan diterbitkan itu nanti. Insya Allah kita lolos kurasi ya. Ya, kalau lolos kurasi nanti Pak Sodikin bisa bareng dengan Pak Wisnu juga nanti. Masya Allah. Ini baik, ada selanjutnya dari gagasan penulis Balikpapan ini. Pertanyaannya, fokus target pembacanya kemana Pak Wisnu? Adakah angin segar yang bisa dipetik masyarakat awam yang sama sekali tidak tersentuh pemahaman mengenai bahayanya riba? Oke, silakan Pak. Targetnya jelas ini semua usia, usia dewasa ya. Bahkan saya juga ingin ini bisa dibaca oleh anak-anak SMA yang sudah punya KTP nih. Karena jahatnya sekarang ini pinjol ini ya. Jahat banget. Mereka beriklan juga sedemikian masifnya, luar biasa gitu. Hanya dengan bunga 0,2-0,5% kan sedikit gitu loh. Anak-anak sekolah sekarang udah pakai gadget, udah gampang gitu. Mereka bisa tinggal klik-klik, KTP selesai urusan. Tapi kita nggak tahu di balik itu apa yang terjadi gitu kan. Semua larangan Allah dilanggar. Nah, ini juga ingin menjadi target saya gitu kan. Terutama mereka-mereka yang belum lah. Jangan sampai mereka masuk ke dalam jurang riba ini gitu loh. Itu barangkali ya, Pak Mas Indra ya, ada lagi ya? Oke, ini berarti dari Pak Wisnu ini justru malah harapannya adalah yang belum mengenal ya, belum paham tentang riba, malah justru yang ingin membaca ini, yang jadi target pembaca ya. Iya. Ya, karena justru yang kalau udah kenal kan udah tahu gitu ya. Udah tahu, mestinya langsung lompat dong, langsung hijrah ya. Ya. yang belum ini justru yang kita protect gitu, harus kita ada preventif gitu kan. Oke, ini walaupun hanya 25 orang, tetapi ini berbobot sekali diskusi malam hari ini. Amin, insya Allah. Sekali ini saya ada pertanyaan lagi apa enggak nih ya?
Ya, ini dari Salsabila. Bukan pertanyaan ini. Masya Allah menjemput hidayah, insya Allah karyanya menjadi amal jariah. Barakallahu fiik Kang Wisnu. Amin, sama-sama. Terima kasih. Terus nggak ada lagi sini Pak Wisnu. Ini ada. Pak Gatot Subhandono kayaknya raise hand ini, Mas Indra. Oh iya betul. Ini maaf. Ini ada yang raise hand lagi Pak Gatot Subhandono. Silakan bisa dibuka mic-nya. Sudah saya izinkan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat sahabat-sahabat saya yang ada di forum ini. Malam ini saya ingin menyampaikan selamat buat sahabat saya ini Pak Pak Wisnu Giar ya, atas apa yang sudah ditulis, yang dikaryakan gitu. Semoga menjadi amal jariah dari Pak Wisnu. Sekaligus mungkin saya ada sedikit tambahan. Kalau saya lihat sekarang ini yang punya kekuatan, kemampuan adalah generasi-generasi muda kita. Tentunya generasi muda yang ingin cepat dan ingin singkat. Ini yang perlu menjadi tambahan sasaran gitu. Supaya tidak segera tergelincir dalam keinginan cepat dan singkat tadi. Nah, tentunya semua punya proses, semua punya tahapan dari pengalaman yang ada, sehingga punya pijakan yang kokoh dalam sisi perekonomian, katakanlah begitu, dan tentunya harapannya menjadi sebuah keberkahan dari apa yang diusahakan. Sekali lagi selamat buat sahabat saya Pak Wisnu Giar. Semoga menjadi amal jariah dari Pak Wisnu. Demikian yang saya sampaikan, Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot Subhandono. Silakan Pak Wisnu, barangkali mau menanggapi. Alhamdulillah Pak Gatot Subhandono ini juga adalah salah satu support system saya yang luar biasa mendukung. Beliau selalu menggandeng saya kemana-mana. Kalau ada forum yang berbagi nih, beliau jagonya. Dan tadi saya izin Pak Ustadz Gatot bicara di depan karyawannya. Saya sampaikan ini juga kepada karyawannya. Saya minta ke karyawannya Pak Gatot Subhandono, jangan sampai ada yang kena riba. Tadi sore alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol sama karyawannya Pak Gatot. Gitu Mas Indra. Oke, ini tak terasa ya, ini udah hampir 2 jam. Jadi ini ternyata walaupun pesertanya tidak terlalu banyak, tetapi ini diskusinya berbobot, berkualitas, dan ini ternyata dari para ustadz, para ulama ini yang ikut berdiskusi. Jadi saya merasa bangga dan malam hari ini saya mendapat banyak pencerahan. Mungkin juga nanti bagi yang nonton acara ini di YouTube, insya Allah semoga bisa terinspirasi juga gitu. Sebelum ditutup, ini karena nggak ada yang bertanya lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mbak Noni dan Pak Wisnu. Nanti Pak Wisnu terakhir ya gongnya. Saya persilakan ke Mbak Noni dulu, silakan Mbak Noni. Bisa dibuka sendiri nggak mic-nya Mbak? Nah. Oke ya. Closing ya. Yeah. Jadi menulis fiksi maupun non fiksi itu, apalagi fiksi ya, mungkin bisa lebih ya, mudah diterima oleh pembaca gitu. Usahakan untuk selalu menyampaikan pesan moral dan menyampaikan kebaikan. Apalagi masalahnya mungkin tentang tema yang agak bukan berat sih, tema yang cukup sensitif lah ya di masyarakat. Kadang-kadang kan mungkin masih yang beberapa kayak teman saya bilang, saya nggak bisa kalau nggak pakai
pinjaman di ini gitu ya, yang sifatnya sebenarnya jelas itu dia tahu itu tidak boleh gitu. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya buku fiksi ini bisa menjadi apa ya, pencerahan ke masyarakat ya. Diharapkan juga sih remaja juga bisa baca karena ini bukunya juga aman ya, terus pesan moralnya kuat dan tidak menggurui. Ya udah cukup itu aja. Oke, terima kasih Mbak Noni Vina. Nah, ini terakhir dari Pak Wisnu, mungkin ada yang disampaikan ataupun nanti planningnya ini untuk agar buku ini bisa tersebar dan bisa menginspirasi sebanyak mungkin orang, ini mungkin ada planning-planning tertentu. Silakan disampaikan Pak Wisnu. Ya, saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Mas Indra dan si publishing, kepada Mbak Noni, Vina, terima kasih banyak. Saya tidak mengira evaluasinya luar biasa, karena saya justru mengharapkan jangan sampai evaluasi itu banyak bagusnya daripada yang kurangnya gitu ya. Tapi ini ternyata saya terlena lagi nih sama banyak yang bagusnya gitu daripada yang kurangnya gitu kan. Jadi insya Allah apa yang kurang akan saya perbaiki di tulisan-tulisan saya berikutnya, dan mudah-mudahan ini bisa mengemban amanah yang baik kepada saya untuk selalu menyampaikan hal-hal yang baik gitu lah di setiap tulisan-tulisan saya. Nah, kemudian juga saya mengharapkan saya juga berterima kasih kepada yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa juga ikut menyampaikan hal yang baik ini kalau memang itu dianggap baik kepada orang-orang lain di sekitarnya, yang terdekat terlebih dulu, kemudian komunitas, dan selanjutnya kepada banyak orang gitu ya. Tidak perlu kita keras menyampaikan hal-hal yang sudah ada, yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan sebaik-baiknya kita berusaha untuk orang lain bisa paham lah paling tidak gitu kan. Karena ada kehidupan lain setelah ini gitu yang harus kita pikirkan. Insya Allah kalau misalnya kita tetap berjuang, kita tetap menyampaikan apa yang sudah Allah tentukan, Allah juga nanti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Begitu Mas Indra pesannya barangkali, dan mudah-mudahan buku ini bisa dibeli. Jadi khusus untuk yang malam ini saya tidak akan tutup PO-nya. Untuk besok mulai kita dengan yang harga yang baru. Yang untuk malam ini boleh sampai besok. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir. Ada teman-teman saya lama juga nih yang nggak pernah, jarang ketemu nih. Ada Demi, Mas Demi, rupanya dari tadi mengikuti. Mas Cepi juga ada di sini, Masya Allah. Terima kasih banyak. Oke, ini Pak Wisnu, ini ada jawaban dari Mas Cepi ini. Semoga bukunya menginspirasi banyak orang dan jadi amal kebaikan buat Mas Wisnu. Amin. Ini Pak Sodikin, saya teman baru. Ya, ini pengen jadi temannya. Ya udah jadi teman ya Pak. Oke, teman di grup menulisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita lalui ya acara demi acara, dan tentunya malam hari ini adalah karena ini peluncuran. Jadi mulai malam hari ini bukunya Pak Wisnu Giar Menjemput Hidayah sudah resmi beredar di pasaran dan bisa dipesan langsung ke penulisnya ya, ataupun lewat medsos kami, Instagram SIP Publishing, ataupun lewat marketplace yang ada di kami, yaitu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, JD.id, dan sebagainya. Nah, tapi kalau pengen dapat tanda tangannya ini saya sarankan langsung ke penulisnya gitu ya. Jadi nanti mungkin ada tulisannya, ada pesan-pesan apa gitu biasanya. Alhamdulillah ya acara malam hari ini bisa berjalan lancar, dan semoga ini setelah di-share di YouTube nanti banyak yang menonton dan banyak yang tergugah dan sadar ya. Karena saya juga pernah melalui fase ini ya, tahun 2017 saya merasakan. Jadi makanya saya begitu ada buku ini saya tertarik sekali untuk meluncurkan, karena ini relate dengan apa yang sudah pernah saya alami, dan saya sangat mensupport
promosi dari buku ini. Semoga nanti bisa menginspirasi pembacanya dan memberikan manfaat. Dan bagi para penulisnya tentunya ini adalah ladang amal jariah ya, ketika nanti banyak yang baca, banyak yang hijrah, banyak yang terinspirasi, ini akan menjadi amal jariah bagi Pak Wisnu. Dan Amin. saya doakan semoga bukunya sukses di pasaran dan sukses dunia akhirat. Amin. Oke. Terima kasih dari kami ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila mungkin banyak kata-kata saya yang kurang sopan atau yang mungkin salah, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di acara yang lain. Mungkin setelahnya ada bedah bukunya dari Pak Wisnu suatu saat mungkin bisa ya, karena setelah beredar biasanya kan banyak yang baca. Nah, nanti yang pada sudah membaca nanti bisa diskusi di acara bedah buku next time mungkin ya suatu saat ya. Dan besok juga ini ada bedah bukunya Pak Didi Mawardi ya, barangkali ada yang mau ikut ya, silakan Pak Didik ya, sampai saat ini masih mengikuti acaranya Pak Wisnu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Didi. Nanti saya besok ikutan lah. Baik Bapak Ibu, karena acara malam hari sudah selesai. Oh ya, Mbak Noni ya, saya ucapkan terima kasih telah menjadi pembedah di acaranya kami ya, si Publishing, menunjukkan buku di Terima kasih banyak. ya di malam hari ini. Dan di Indonesia Barat sudah 9.26, kalau di Indonesia Tengah jam 10.26 dan sudah cukup larut. Jadi mari kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Silakan yang mau meninggalkan room, silakan. Bukan mengusir ya. Pamit ya Pak. Pak Indra. Terima kasih banyak Pak Noni. Ya, Pak Wisnu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin menutup roomnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya tutup roomnya.